Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarul umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Uh, para ummahat dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuah ya di dalam kajian kita ya selepas Ramadan, yaitu kajian yang diselenggarakan oleh teman-teman Cendana ya, kajian Cendana. Sebagaimana informasi yang telah disebarkan ya, kita di malam hari ini akan berbicara ya tentang sebenarnya ini mungkin bagian dari bagaimana kita sebagai orang tua menumbuhkan semangat beramal soleh pada anak-anak kita. Ya, dengan judul kajian, Ayo Nak Kita Bersemangat Amal Soleh Sepanjang Tahun. Nah, mungkin makna atau maksud sepanjang tahun di sini adalah kita berupaya untuk untuk beribadah ya. Maksudnya mengajarkan tentang ibadah dan amal soleh kepada anak-anak kita itu sepanjang hayatnya. Ya, artinya sepanjang tahun adalah bukan hanya setahun, tapi sepanjang tahun-tahun kehidupannya. Agar anak-anak kita senantiasa mereka mau untuk beramal soleh. Dan ini semua tentunya tidak lepas dari taufik Allah Azza wa Jalla, dan juga tidak lepas dari sejauh mana sebab-sebab ya yang Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi kita untuk bisa mendidik dan mengarahkan mereka, anak-anak kita, sehingga mereka diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang amal soleh ya, sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan siapa saja dari hambanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Siapa saja yang beramal soleh, maka sejatinya mereka akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ya, ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna naqira." Ya. Yaitu siapa yang beramal dari amalan saleh, baik itu orang laki-laki atau wanita, asalkan dia beriman kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ya. Dan jika kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah seringkali menggandengkan kata amal soleh dengan iman. Ya, Allah seringkali menggandengkan kata iman dengan amal soleh. Ini menunjukkan bahwasanya iman dan amal soleh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena amal soleh tidak akan tegak, tidak akan benar tanpa iman, dan iman tidak akan bermanfaat tanpa amal soleh. Ya, ibaratnya seperti ilmu dan amal. Ya, dan ilmu di sini ya tentunya adalah yang akan menegakkan iman menjadi lurus. Karena iman tanpa ilmu nggak akan benar imannya. Iman yang berangkat dari taklid, ikut-ikutan, atau iman yang berangkat dari khurafat, takhayul, tidak berangkat di atas dasar ilmu, maka itu keimanan yang nggak benar. Makanya iman yang benar harus berangkat di atas dasar ilmu. Ilmu itu tentunya berasal dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan dari Sunnah. Dan ilmu percuma apabila tidak dipraktekkan dalam bentuk amalan. Makanya di dalam Al-Quran, Allah seringkali mengulang-ulang ya
menggandengkan kata iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ya. Dan amal soleh itu sendiri tentunya adalah suatu amalan yang dilakukan oleh hamba. Dikatakan amal soleh apabila amalan tersebut adalah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ya, artinya itu adalah amalan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu amalan zahir ataupun batin, terutama yang berkaitan dengan haknya Allah, haknya Rasulullah, dan haknya hamba-hambanya. Ya, maka itu bisa menjadi amal soleh. Nah, jadi jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada nabi kita yang mulia alaihi wassalam, ya, kul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Artinya di dalam ayat ini mengandung sebenarnya konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad abduhu wa rasuluhu. Artinya beliau manusia biasa. Basyarum mithlukum. Aku sama dengan kalian, kata Nabi. Sama-sama makhluk, sama-sama hamba. Artinya Rasulullah nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan madharat. Rasulullah nggak bisa mengetahui perkara gaib. Rasulullah tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karenanya tidak boleh Rasulullah diibadahi, nggak boleh disembah, nggak boleh diagungkan sebagaimana Allah. Karena beliau manusia biasa, sama seperti manusia yang lainnya. Tapi beliau punya keistimewaan. Istimewaannya adalah yuha ilayya, aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu. Itu menunjukkan beliau manusia yang istimewa. Artinya beliau punya keistimewaan yang nggak sama dengan manusia yang lainnya. Dan keistimewaan ini adalah keistimewaan yang diberikan Allah. Yang kita harus memuliakan beliau, ya, menghormati beliau, dan tidak menyamakan beliau dengan manusia-manusia yang lainnya. Tapi kita nggak boleh memberikan hak kepada Nabi melebihi daripada kapasitasnya sebagai manusia. Tapi kita harus menghormati dan memuliakan beliau, bahkan mencintai beliau. Ya. Yuha ilayya, aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, annama ilahukum ilahun, ya, annama ilahukum ilahan wahid, ya. Ilahun wahid, ya. Bahwasanya ya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu. Ya. Ilahukum, sesembahan kalian adalah ilahun wahidun, adalah satu sesembahan saja, yaitu Allah. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka barang siapa yang mengharapkan ingin berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman itu kepingin bersua dengan Allah, ingin ketemu sama Allah. Ya, makanya anak-anak kita yang masih berada di atas fitrah, ketika kita jelaskan tentang Allah, mereka kepingin ketemu sama Allah. Umi, Allah itu di mana? Allah itu bagaimana? Ya, rasa ingin tahunya berangkat dari fitrah untuk mengenal Tuhannya. Dan kita wajib untuk memberikan jawaban tentang anak kita berkaitan dengan Tuhannya harus berangkat di atas dasar ilmu. Dan ketika kita terangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, manusia itu akan takjub dengan Tuhannya. Ya, termasuk anak-anak kita, sehingga mereka kepingin ketemu dengan Allah. Makanya di antara tanda orang-orang beriman, dan ini juga berangkat dari fitrahnya, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah terangkan di sini, faman kana yarju liqa'a rabbih. Dan barang siapa yang dia yarju, mengharapkan, liqa'a rabbih, ingin berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Ya, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh. Ini juga merupakan jawaban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk bimbingan bagi kita ketika anak kita mengatakan, "Umi, aku kepingin ketemu Allah, Mi. Umi, aku kepingin melihat Allah, Mi."
Maka jawaban kita adalah, nah Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ini tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Ya, nanti di akhirat baru kita bisa melihat Allah. Kamu kepingin melihat Allah sama, nak? Umi juga kepingin ketemu Allah, melihat Allah. Ya, Abi juga kepingin ketemu Allah. Karena Allah Rabb kita yang kita cintai. Karena itu apabila kita kepingin ketemu Allah, maka hendaknya kita beramal soleh. Nak. Falyamal amalan solihan. Maka hendaknya kalian beramal soleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ya, dan janganlah menyekutukan ya Allah di dalam keperibadatan dengan sesuatu apapun. Nah, ini juga bagian dari iman. Artinya, nggak boleh menyekutukan Allah. Ya, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal soleh itu nggak akan diterima kalau tidak disertai atau diawali dengan tauhid. Harus mentauhidkan Allah. Harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syaratnya. Jadi, kalau kita kepingin ketemu Allah, berjumpa dengan Allah, beramal soleh, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini pondasi bagi kita untuk mengajari anak-anak kita. Nah, baik jamaah sekalian ya, para ibu-ibu atau para ummahat dan akhwat rahimani wa rahimakumullah ya. Kita tentunya menginginkan punya anak-anak yang saleh. Kesolehan anak-anak kita itu diawali dengan keimanan, mendidik keimanan, mendidik akidah yang benar, mengajarkan tauhid, menumbuhkan fitrahnya berada di atas dasar ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian mengenal agama Islam dan mengenal Rasulnya. Ya, kemudian kita suburkan fitrahnya tersebut di atas dasar keimanan agar mereka tumbuh berangkat dari fitrahnya, dari ilmu yang kita siramkan ya dengan ta'lim, ta'dib, dengan pengajaran, pendidikan ya, mereka akan menjadi manusia yang saleh insyaallah taala. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua berkewajiban ya untuk berusaha mengambil sebab ya, akhdul asbab istilahnya, agar anak kita mendapatkan taufik Allah yaitu berupa kesolehan. Atau dengan kata lain, kesolehan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Yang bisa menjadikan anak kita soleh itu Allah, bukan kita. Kita nggak mampu menjadikan anak kita soleh. Ya, kita hanya bisa berupaya mengambil sebab, kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, taufik, mensolehkan anak kita. Tapi Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa memberikan penjelasan, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran. Ya. Dan itu adalah sebab-sebab hidayah untuk bisa menjadikan anak kita anak yang saleh. Ya. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk akhdul asbab, mengambil sebab. Nah, apa saja sebab-sebab yang bisa kita lakukan? Di antaranya yang pertama adalah kita hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Di antara etika ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang hamba sebelum dia meminta sesuatu untuk orang lain, meskipun itu untuk anaknya atau orang terdekatnya, maka hendaknya dia meminta pertama kali untuk dirinya terlebih dahulu. Minta kepada Allah untuk dirinya, baru kemudian orang-orang terkasih, orang-orang terdekat. Karenanya apabila kita ingin memohon ampunan, maka kita minta dulu ampunan untuk diri kita, karena kita lebih butuh ampunan sebelum orang lain. Rabbighfirli wa liwalidayya. Wahai Rabbku, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Ya. Jadi minta dulu kepada Allah ya, kebaikan itu pertama untuk diri kita. Baru kemudian ke orang-orang terdekat kita. Dan ini jangan disalahpahami bahwasanya ini sebagai bentuk egoisme. Tidak, atau bentuk kita lebih mendahulukan diri kita, tidak. Tapi ini adalah bentuk
ya bentuk kita menghambakan diri kepada Allah. Karena kitalah yang lebih butuh dengan pertolongan Allah sebelum orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan diri kita sehingga diri kita pun milik Allah. Dan semua yang ada di dalam diri kita, termasuk tubuh kita, jiwa kita, hati kita, semuanya milik Allah. Karena itulah diri kita sejatinya juga titipan dari Allah yang harus dipelihara dan harus dijaga. Ini sebagaimana firman Allah di surat At-Tahrim, ya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Coba perhatikan. Kepada siapa Allah memerintahkan pertama kali untuk memelihara dan menjaga dari neraka? Tidak lain dan tidak bukan adalah siapa? Diri kita. Anfusakum, diri kalian. Diri kita pertama kali. Jaga dulu, pelihara dulu dari neraka. Baru kemudian orang terdekat kita. Aqrab fa aqrab. Yaitu wa ahlikum, keluarga kalian. Ahl di sini bisa bermakna adalah ya azwajuna, pasangan-pasangan kita, istri-istri kita, ya, wa auladuna, anak-anak kita, ya, dan juga termasuk adalah saudara-saudara kita, ya, yang sedarah, kerabat-kerabat kita. Itu semua adalah termasuk ahl, keluarga bagi kita. Yang mana kita diperintah oleh Allah untuk menaruh perhatian dulu kepada mereka, tentunya setelah diri kita. Ya, ini adalah kaidah dan pondasi yang perlu kita pahami di dalam pendidikan. Ya, bahkan termasuk di dalam berdoa. Adab kita sebelum kita minta untuk orang lain, minta dulu untuk diri kita, karena diri kita lebih butuh ya kebaikan tersebut. Jadi suatu hal yang tidak layak, tidak etis. Kita minta kepada orang lain tapi kita lupa dengan diri kita. Ya. Ini bukan altruis ya. Altruis itu lebih mendahulukan orang lain, bukan. Karena apabila itu udah kaitannya dengan Allah, ya permohonan kita kepada Allah, maka kita harus mengedepankan kebaikan itu pertama kali untuk diri kita. Karena apabila kebaikan itu Allah berikan kepada kita, maka insya Allah kebaikan itu juga akan ya menular ke yang lainnya. Artinya juga akan mempengaruhi yang lainnya, termasuk anak-anak kita. Karenanya apabila Anda juga ingin meminta kesolehan kepada Allah, maka minta dulu kepada Allah untuk memberikan kesolehan terhadap diri kita, baru kemudian kepada anak-anak kita. Apabila kita juga ingin meminta hidayah, maka kita juga minta hidayah kepada Allah untuk diri kita, baru kemudian kepada anak dan keluarga kita. Jangan lupakan untuk menyebutkan di dalam doa itu sesuatu untuk diri kita pertama kali. Kebaikan tersebut. Dalam hal apapun. Dalam hal ya rezeki juga sama, ya Allah berikanlah rezeki untukku dan juga bukakanlah rezeki untuk suamiku dan mudahkanlah rezeki untuk anak-anakku dan seterusnya. Jadi jangan lupa untuk meminta untuk diri kita. Ini menunjukkan bahwasanya Islam, agama kita itu mengajarkan agar kita juga concern terhadap diri kita sebelum concern kepada orang lain, termasuk keluarga kita. Ini menunjukkan pentingnya bagi kita, sebelum kita memperhatikan orang lain, perhatikan dulu diri kita dong. Ya. Jadi di dalam hal kebaikan, kaidahnya adalah nabda'u bi anfusina. Kita mulai dulu dari diri kita. Apabila doa kita minta kebaikan, minta dulu untuk diri kita, baru kemudian ke orang lain. Apabila kita ingin melakukan kebaikan juga sama, melakukan amal soleh, maka kita mulai dulu dari diri kita. Sehingga kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah dan kita juga akan bisa menjadi contoh atau teladan ketika kita melakukan amal soleh terlebih dahulu sebelum ya orang lain, ya termasuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya di dalam Thalathatul usul ya atau al-usulul thalatha, yaitu berkenaan tentang al-masailu al-arba'ah, ya, 4 perkara yang merupakan kunci segala kebaikan, kunci segala keberuntungan, kunci segala kesuksesan, bahkan termasuk kunci surga, ya, yaitu pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amalu bihi, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi,
Yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi. Ya. Pertama ilmu. Kita harus berilmu. Artinya kita harus mencari ilmu, dan ilmu itu harusnya kebaikannya adalah untuk diri kita. Karena itu bekal bagi kita. Sebelum kita berbicara, sebelum kita melakukan apapun. Kemudian yang kedua, beramal. Kita harus membuktikan ilmu kita itu harus berguna. Setidaknya untuk diri kita. Makanya harus dipraktekkan, diamalkan. Kemudian yang ketiga, baru setelah kita ilmui, kita pelajari, maka kita ajarkan, kita dakwahkan. Yang paling berhak dengan pengajaran tersebut adalah orang terdekat kita. Keluarga kita, anak-anak kita. Ya, itu yang paling utama sebelum orang lain. Baru kemudian bersabar, karena sabar kunci dari segala kesuksesan. Ya, man sabara dhafira. Siapa yang sabar dia berhasil, dia sukses. Ya. Sabar di dalam berilmu, mencari ilmu di dalam belajar. Sabar di dalam beramal, karena butuh kesabaran. Sabar di dalam mengajar, mendidik, amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati, butuh kesabaran. Dan sabar di dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan, ujian-ujian. Sabar. Sabar di dalam melakukan amal ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Itu butuh kesabaran. Ya, dan sabar kunci segala kesuksesan. Karena apabila seseorang nggak sabar, nggak akan berhasil. Nggak akan sukses tanpa kesabaran. Ya. Dan sejatinya keempat hal ini adalah modal bagi diri kita sebagai orang tua. Agar kita bisa menjadi sosok yang saleh. Artinya, sebelum kita mengajarkan anak kita beramal soleh, maka amal soleh itu harus sudah kita praktekkan, harus sudah kita ilmui dulu, dan kita praktekkan sebelum kita ajarkan. Ya, bahkan ya jamaah sekalian, manakala kita ini melakukan amal soleh yang berangkat dari ilmu, kita praktekkan, kita implementasikan, kita aplikasikan, itu sejatinya sudah menjadi kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain, termasuk anak-anak kita. Kenapa? Karena dengan mempraktekkan ilmu, kita telah menjadi qudwah, kita telah menjadi uswah, kita telah menjadi contoh bagi mereka. Sehingga dengan prakteknya kita terhadap ilmu yang kita pelajari, itu akan dilihat oleh anak-anak kita, disaksikan oleh mereka. Dan mereka adalah muqallid. Anak-anak kita sejatinya adalah peniru, pencontoh. Dan mereka cenderung untuk mencontoh dan meniru orang terdekatnya. Dalam hal ini adalah orang tua. Nah, jadi kuncinya adalah apa? Adalah awali dari diri kita. Doa minta kebaikan untuk diri kita, doa minta hidayah pertama kali untuk diri kita, doa minta pertama kali kebaikan-kebaikan untuk diri kita, baru kemudian kita minta untuk orang-orang terdekat kita. Kemudian setelah itu kita berupaya mematut diri agar kita bisa menjadi orang tua yang layak, orang tua yang baik, orang tua yang saleh. Karena dari orang tua yang baik, insya Allah akan lahirlah anak-anak yang baik. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, para ummahat dan para akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Ya, apabila kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang semangat beramal, maka kita harus menjadi contoh bagi mereka. Jadi kita harus juga menjadi orang yang paling bersemangat untuk beramal soleh, yang paling terdepan di dalam beramal soleh. Ya, sehingga dengan kita beramal soleh, insya Allah Ta'ala, kita akan menjadi qudwah, kita akan menjadi uswah. Nah, di antara sebab-sebab yang bisa kita lakukan, ya jamaah sekalian, ya, bagaimana sih kita ingin mengajarkan anak kita, nak, ya, semangatlah engkau beramal soleh sepanjang tahun. Artinya sepanjang tahun-tahun kehidupanmu, sepanjang hayatmu. Ini ucapan yang mudah dilontarkan oleh setiap kita. Nak, semangat ya. Nak, jangan lupa amal soleh ya. Nak, belajar ya. Itu mudah. Dan seringkali ucapan atau perkataan, ya, itu bisa memberikan pengaruh dan bisa juga tidak memberikan pengaruh kepada anak kita. Ya, itu semua tergantung dengan hidayah Allah, taufik Allah, dan juga bergantung dengan
ketentuan Allah di dalam menentukan sebab. Sebab-sebab datangnya hidayah. Karenanya, sesuai dengan sunnah kauniyah Allah ya, atau hukum sebab akibat, orang tua yang ketika menyampaikan nasihat kepada anaknya, nak, semangat beramal soleh. Apabila dia melontarkan kalimat tersebut, pertama, dia ucapkan kalimat tersebut dengan sepenuh hati, ketulusan hati, ikhlas karena Allah. Berangkat dari hatinya. Nasihat itu berangkat dari cintanya dia kepada anaknya. Nasihat itu berangkat dari kesadaran dia pentingnya dirinya dan anaknya untuk beramal saleh, agar bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhir. Sehingga kalimat itu meluncur dari hatinya. Maka sebagaimana dikatakan, al-kalam yang namanya perkataan, idza kharaja minal qalbi, apabila perkataan itu keluar dari hati, maka akan lebih mudah untuk yadkhulu ilal qalbi, merasuk ke dalam hati. Ini perhatikan. Apabila perkataan itu berangkat dari hati, ketulusan hati, maka akan mudah merasuk ke dalam hati. Karena itu apabila ada orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, memang bervariasi kondisi-kondisinya ya, kondisi orang tuanya dan kondisi anaknya. Kadang-kadang ada orang tua, Ustadz, saya lelah menasihati anak saya, Ustadz. Ngeyel, nggak mau terima. Ada lagi orang tua, alhamdulillah Ustadz, anak saya penurut, setiap saya kasih nasihat, itu lebih banyak nerima, Masya Allah. Nah, di situ ada rahasia sebenarnya. Nah, di antara rahasianya itu adalah ini, sejauh mana ketulusan kita di dalam memberikan nasihat. Sejauh mana keikhlasan kita di dalam memberikan wasiyah, di dalam memberikan mau'idhah, di dalam memberikan bimbingan kepada anak kita. Karena hati, apalagi hatinya anak-anak kita yang masih bersih, ya, itu nggak bisa berdusta. Sulit untuk berdusta. Apabila hati itu hati yang bersih, dan anak-anak kita itu cenderung hatinya bersih. Ketika mendapatkan siraman air dari sumber yang juga naqi, yang juga bersih, itu akan lebih mudah mempengaruhi. Tapi berbeda dengan orang tua yang cuman ngomong, yang cuman menyampaikan karena kesel, karena marah, karena sekedar paksaan, ya, kosong dari hatinya, tuh kosong dari yang namanya keikhlasan. Intinya dia cuman udah kamu nurut aja. Pokoknya orang tua itu harus diturutin. Ya, cuman sekedar demikian. Ya. Maka seringkali nggak efektif perkataan kita tersebut, nasihat kita tersebut. Ini jadi menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin ucapan kita itu diterima oleh anak kita, maka awali dengan keikhlasan hati. Ikhlas itu artinya memurnikan, membersihkan, ya, amalan kita itu lantaran karena Allah. Hanya karena Allah, untuk Allah, dan di jalan Allah. Karena apabila orang tua sadar ini anak adalah amanat dari Allah yang dititipkan kepada kami orang tuanya, maka kami harus berusaha menjaga amanat tersebut. Di antaranya dengan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Apabila kita mengarahkan mereka kepada kebaikan, berarti ini termasuk ad-da'watu ilallah. Mengajak mereka ke jalan Allah, mengajak mereka menuju kepada Allah, mengajak mereka menuju kepada surganya Allah. Dan ini ibadah. Ini amal saleh. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah tanpa keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah tidak menerima, maka demikian pula peluang manusia menerimanya juga kecil, termasuk anak-anak kita. Karenanya kita berupaya untuk menelisik hati kita. Berusaha untuk menghadirkan kesadaran. Ketika kita berbicara kepada anak kita, ketika kita memberikan nasihat kepada mereka, maka hadirkanlah keikhlasan dan ketulusan hati. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan nasihat kepada anak kita, itu di antara faktor terbesar, faktor utama, ya, yang menjadi sebab nasihat kita diterima atau tidak adalah nasihat kita benar enggak. Nasihat kita udah tepat tidak? Nasihat kita sahih tidak?
Nasihat kita valid tidak? Itu penting. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kita harus memiliki ilmu dengan apa yang kita sampaikan. Kita sudah mengilmui tidak? Udah benar enggak yang kita sampaikan, yang kita utarakan? Kontennya udah sahih tidak? Kita udah tahu landasannya tidak? Kita udah tahu dalilnya tidak? Kita tahu argumentasinya tidak? Karena itu yang akan mendorong. Karena apabila suatu amalan, meskipun itu ikhlas, tapi tidak berangkat di atas dasar ilmu, juga nggak diterima. Nggak diterima. Ya. Oleh karena itu, apabila Anda memberikan nasihat kepada anak, Anda sudah berupaya untuk mengikhlaskan hati, tapi ternyata masih belum diterima, maka coba dievaluasi kembali. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu ternyata belum benar. Tidak sesuai dengan ilmu. Berarti di sini harus menunjukkan, kita harus berusaha untuk menunjukkan kesesuaian dengan ilmu. Dan ilmu tentunya adalah berangkat dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini adalah tentunya harus sesuai dengan tuntunan baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dengan kata lain, kita harus mutabaah, mencontoh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Termasuk mencontoh manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, dari para nabi, para rasul, termasuk para sahabat. Orang-orang yang juga dipuji oleh Rasulullah SAW. Karena dari mereka kita bisa mencontoh, termasuk di dalam memberikan nasihat, di dalam memberikan arahan. Nah, oleh karena itu evaluasi, udah benar nggak? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, juga di antara sebab nasihat kita akan diterima atau tidak oleh anak kita adalah kita perlu melihat, ya, apakah nasihat kita ini kita sampaikan dengan kelemah lembutan atau tidak, dengan hikmah atau tidak. Karena ya ikhwatal kiram, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah, hati manusia itu memiliki kecenderungan muyul. Dan hati manusia yang masih diwarnai dengan fitrah yang bersih akan senang dengan yang namanya keindahan, dengan keelokan. Keindahan, keelokan, kebagusan, dan yang semisalnya ini, itu adalah fitrahnya manusia. Nah, di antara sesuatu yang indah adalah tentunya dengan tutur kata yang baik, dengan emosi-emosi dan perasaan yang baik, dengan senyum, dengan ekspresi cinta, kasih sayang, perhatian. Ini semua adalah hal-hal yang dapat menjadikan apa yang hendak kita sampaikan itu bisa menyentuh hatinya. Makanya dikatakan al-mau'idhah, nasihat itu adalah sesuatu yang dapat menggerakkan hati. Sesuatu yang dapat menggugah perasaan. Karenanya, nasihat itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Dengan lemah lembut, dengan santun, dengan penuh perhatian, dengan cinta kasih. Ya. Karena apabila seseorang dia menyampaikan nasihat dengan cara yang ketus, mencibir, mencela, keras, bengis, kaku, kasar, manusia cenderung menolak. Apalagi anak-anak kita cenderung menolaknya. Ya. Nah, sehingga kita perlu untuk apa? Untuk mengindahkan diri kita dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Contoh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita mempelajari beliau, dari sosok beliau, terutama kita juga mencontoh suluknya beliau, perangainya beliau, ya. Ya. Karena dengan kita meniru beliau dengan semampu kita tentunya, maka itu akan menjadi sebab, ya, apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu bisa diterima oleh mereka, bisa bermanfaat bagi mereka. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, ya, di antara kiat, ya, kita mendidik anak kita agar mereka semangat beramal soleh. Ya, tadi tentunya setelah kita doa, ya, kita awali semua dengan doa.
memohon bimbingan Allah, memohon pertolongan Allah, memohon taufik Allah, memohon hidayah Allah. Kita minta dulu untuk diri kita, kemudian anak kita. Kemudian yang kedua tadi, kita sudah bahas tentang kita awali dengan apa? Dengan apa namanya? Kita melayakkan diri kita. Ya. Kita jadikan diri kita adalah orang yang layak, orang yang soleh. Mensolehkan diri kita terlebih dahulu, mengawali kebaikan dari diri kita dulu. Ya, agar kita bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Ya. Dan juga kita pun juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga tadi sudah kita bahas tentang apa namanya pentingnya mengetahui faktor-faktor yang dapat mendatangkan hidayah ketika kita memberikan nasihat kepada anak. Di antaranya adalah keikhlasan, harus ada ilmunya. Ya, di antara ilmu itu adalah kita mengikuti tata caranya Nabi SAW. Kemudian juga harus dengan keindahan perangai, tutur kata, ya hati dan perasaan. Karena ini faktor-faktor yang dapat menggugah dan menyebabkan manusia menerima pesan yang kita sampaikan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ya yang bisa kita lakukan ya adalah apa? Yaitu membiasakan amal-amal soleh ya kepada anak kita dari semenjak dini. Dari sedini mungkin. Kita biasakan dengan amal-amal soleh. Bahkan mulai dari semenjak Allah titipkan anak kita masih berada di dalam rahim uminya. Ibunya mengandung dirinya. Udah dibiasakan dengan amal soleh. Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah ibu yang hamil sibuk dengan amal soleh. Menyibukkan dirinya dengan amal soleh. Amal soleh itu banyak. Alhamdulillah. Dan melakukan amal soleh itu sejatinya kita nggak butuh modal sebenarnya. Ya, tapi seringkali banyak manusia yang lalai ini. Bermaksiat itu seringkali butuh modal loh. Ya, seringkali juga butuh effort melakukan kemaksiatan, tapi tidak dengan beramal soleh. Ya, misalnya seorang ibu yang hamil, dia bisa dengan memperbanyak zikir, sibukkan lisannya dengan berzikir, dengan tilawatul Quran, mendengarkan Al-Quran, ya. Ini semua hal-hal yang sebenarnya tidak butuh modal. Maksudnya modal dalam artian modal duniawi ya. Ya. Nggak butuh. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ibu hamil yang sudah terbiasa beramal soleh, dia sibukkan dengan sholat sunnah, dia sibukkan dirinya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan termasuk ya amal yang dia kerjakan, misalnya dia semakin menaati suami di dalam perkara ma'ruf, ya, menyenangkan hati suami, melayani suami, itu juga termasuk aktivitas yang berpahala. Ya. Juga demikian suami ketika sang istri lagi hamil, dia lebih banyak memperhatikan istrinya, menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya, ya, membersamai istri, menenangkan istri, ya, membangun iklim yang tentram, yang damai untuk istrinya. Ketika istrinya sedih, dia hadir, menenangkan. Kemudian ketika istrinya lagi apa namanya, lagi moodnya nggak baik, dia bersabar menghadapinya. Ihtisaban, mengharap pahala dari Allah. Ya, maka dengan demikian suami dan istri itu sama-sama beramal soleh. Itu akan mempengaruhi sang bayi. Apalagi yang dilakukan oleh ibunya. Kemudian sampai sang bayi dilahirkan. Itu ketika lahir di dunia, itu sudah disambut dengan sukacita. Dengan syukur kepada Allah, dengan tahmid kepada Allah. Kemudian hendaknya bayi diperdengarkan kalimat thayyibah. Bagi mereka yang menguatkan untuk mengazani bayi, silakan diazani. Namun bagi mereka yang lebih menguatkan hadisnya dhaif, mengazani bayi atau mengiqamahkan bayi, maka tidak perlu dipraktekkan, tapi tidak menafikan pentingnya untuk memperdengarkan kalimat thayyibah secara umum. Artinya boleh bayinya itu kita tasmi' dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, atau kalimat tasbih, takbir, tahlil, ya, hauqalah dan yang semisalnya. Artinya dari semenjak dia lahir di muka bumi, kita udah menstimulasi pendengarannya
dengan kalimat thayyibah. Itu amal soleh. Dan anak akan terbiasa dengan amal soleh tersebut. Ya. Nah, jadi melakukan ta'wid pembiasaan amal soleh pada anak dari sedini mungkin itu kita mulai dari semenjak mereka masih janin, kemudian bayi. Ya. Dengan cara kita menstimulasi pendengaran mereka. Dengan tasmi' wa talqin. Dengan memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah dan mentalkinkan kalimat-kalimat thayyibah pula. Kemudian juga dengan cara ya kita menunjukkan cinta kasih kita kepada anak kita, kepada bayi kita. Karena cinta kasih kita ini merupakan salah satu wujud cintanya Allah. Ya, wujud cintanya Allah. Karena Allah yang mengkaruniakan cinta kasih kepada kita orang tua. Allah yang ciptakan. Kita memiliki cinta kasih kepada anak. Sehingga dengan kita mencintai dan menyayangi dan menunjukkan hal itu kepada bayi kita, kepada anak kita, maka anak akan merasa dicintai dan disayangi. Dan ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita udah menunjukkan kasih sayang kepada anak dari semenjak dini, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menumbuhkan ya fitrah anak-anak kita tentang Robnya yang maha penyayang, Robnya yang maha pengasih. Tapi kalau misalnya orang tua dari semenjak dini itu sulit untuk menunjukkan kasih sayang, maka akan sulit bagi anak untuk bisa merasakan kasih sayang Tuhannya. Sulit. Kecuali apabila Allah memberikan taufiknya. Kita bicara sebab di sini ya. Nah, di antara sebab adalah kita harus menunjukkan kasih sayang kepada mereka semenjak dini mungkin. Dan menunjukkan kasih sayang dan menyayangi anak kita, meskipun itu hal yang sifatnya tabi'i, sifatnya fitrawi, ya. Namun apabila kita ekspresikan itu, dan ini bisa menjadi sebab anak kita semakin mengenal Robnya, semakin menyayangi Robnya, semakin mencintai Robnya, maka ini juga bagian dari amal soleh juga, gitu. Karenanya, hadirkan di dalam diri kita ketika kita ini membersamai anak kita, membersamai keluarga kita, apalagi mendidik mereka, itu bagian dari ibadah. Makanya berkeluarga dan mendidik anak itu adalah ibadah terpanjang. Ya, ibadah yang paling panjang. Sebagaimana kita ingin mendidik anak kita beramal soleh sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang tahun, maka demikian kita sebagai orang tua harus terus mendidik mereka, menyayangi mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka sepanjang tahun. Bahkan selama nafas masih ada, maka kita tetap wajib untuk terus membersamai dan mendidik mereka. Nah, di antara caranya stimulasi pendengaran. Baru kemudian kita menstimulasi penglihatan anak. Dengan cara apa? Dengan cara kita contohkan kebaikan. Kita perlihatkan kebaikan di hadapan mereka. Ya, mungkin hal-hal yang tampak sepele ya bagi kita. Ketika seorang suami bersikap baik dengan istrinya, demikian pula istri juga menghormati suaminya di hadapan anaknya. Ketika suami pulang dari rumah, mengucapkan salam kepada istri, Assalamualaikum. Kemudian istri misalnya mencium tangan suaminya, suami mengecup pipi istrinya. Ini mungkin kita lihat hanyalah masalah-masalah yang biasa gitu, atau mungkin ada yang meremehkan. Tapi ketika kita menunjukkan ekspresi kasih sayang, cinta di hadapan anak kita, ya, itu pengaruhnya sangat besar sekali sebenarnya. Ya. Karena mereka akan belajar banyak tentang yang namanya perhatian, cinta kasih, dan yang semisalnya itu dari kedua orang tuanya. Dan dia akan belajar yang namanya cinta karena Allah, cinta untuk Allah, cinta di jalan Allah. Dia akan belajar di situ. Kasih sayang orang tuanya dan seterusnya. Dan ini adalah hal-hal yang dapat membangun ya karakter kepribadian dan pemahaman sang anak. Ya. Dan dari situ anak juga akan mencintai kedua orang tuanya. Dia sayang dengan abinya, dia sayang dengan uminya. Kemudian dia akan memperhatikan uminya itu lebih banyak di rumah. Uminya ketika keluar berhijab. Ya, abinya keluar ke rumah, abinya ketika azan berkumandang sholat, uminya sholat di rumah, dia memperhatikan. Ya, jadi mulai dari hal-hal keseharian itu akan diperhatikan dan direkam oleh anak-anak kita.
apabila yang kita tunjukkan kebanyakan keburukan, itulah yang akan direkam oleh mereka. Nah, makanya ya, para akhwat dan ummahat sekalian, ya, saya barusan tadi ya sempat buka ya salah satu laman Facebook ya, namanya At-Tarbiyah Al-Mumti'ah. Di situ ada tulisan yang bagus ya. Ini sedang saya menerjemahkan sebenarnya ya. Nah, itu diantara apa namanya muskilat ya, apa namanya problematika anak-anak dan solusinya. Nah, itu menarik gitu. Itu banyak banyak hal-hal yang saya banyak beristifadah darinya. Di antaranya bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi anak yang inat, anak yang suka ngeyel atau apa keras kepala. Itu di antara nasihatnya adalah la yu'aniduhu. Ya, jangan membalas inatnya anak, ngeyelnya anak dengan ngeyel juga kita sebagai orang tua. Jangan membalas keras kepalanya anak kita dengan juga bersikap keras kepala. Kenapa? Li'annahum, karena anak-anak itu mereka yutabbiquna ya ma yaruna. Mereka itu mempraktekkan apa yang mereka lihat. Jadi artinya keras kepala mereka itu ternyata adalah bentuk dari implementasi mereka dari apa yang mereka lihat dari kita. Karena kita keras kepala, akhirnya mereka pun juga keras kepala. Artinya, sejatinya anak-anak itu mereka lebih banyak mempraktekkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan ya di sekeliling mereka, itu yang akan mereka wujudkan dalam bentuk suluk atau perilaku, behavior. Itu kebanyakan adalah refleksi dari sekitarnya, baik dari kita orang tua atau orang-orang sekitar. Nah, oleh karena itu penting bagi kita orang tua harus berilmu di dalam hal ini. Ya. Jadi apa namanya? Di antara ucapan para salaf ya dahulu sampai ada yang mengatakan bahwasanya ya inna uyunahum maqudatun bi'aibika atau bi'ainika. Sesungguhnya pandangan-pandangan anak-anakmu itu terikat erat dengan pandanganmu. Ya. Dikatakan makanya fal hasanu indahum ma fa'alta wal qabihu indahum ma tarakta. Ya. Kebaikan menurut mereka apa yang kau kerjakan. Keburukan bagi mereka apa yang kau tinggalkan. Jadi mereka membangun konsep ya memahami mana baik mana buruk dan yang semisalnya itu dari apa yang mereka saksikan dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu makanya kita harus berhati-hati. Dan ini suatu hal yang tidak bisa terlepaskan dan tidak bisa terpisahkan dari ya pengajaran kita tentang konsep amal soleh yang wajib kita ajarkan apa kepada mereka. Nah, baik. Jadi membiasakan anak dari semenjak dini. Ya, itu apa namanya? Di antara langkah kita. Ya, dan ini dengan cara apa? Dengan cara kita tasmi' talqin, kita memperdengarkan dan kita talqin atau kita contohkan dan kita menjadi teladan bagi mereka. Itu kuncinya. Kunci membangun kebiasaan mereka, ya. Nah, juga yang perlu kita perhatikan, membangun kebiasaan atau habit ya, ta'wid atau membiasakan mereka itu proses yang nggak sebentar. Karena ini proses yang diawali dengan taksil, membangun pondasi terlebih dahulu. Anda nggak mungkin bisa membangun habit tanpa Anda membangun pondasinya terlebih dahulu. Ya. Dan taksil ini penting dan ini memerlukan adanya sistematika dan suatu hal yang mundhabit, yang rapi, yang terstruktur dan berulang-ulang. Itulah yang akan membangun adah atau membangun kebiasaan, habit. Karena itu, ya, taksil atau pondasinya adalah dengan cara membangun kecintaan anak. Ya, membangun al-hub atau mahabbah. Atau dengan kata lain tahbibuhum, menjadikan mereka mencintai apa yang hendak kita ajarkan. Ya. Itu kunci pertama. Jadikan mereka senang, mereka terpesona. Anda ingin punya anak yang suka dengan ilmu, maka jadikan mereka itu senang, terpesona dengan ilmu. Ya. Dan menjadikan mereka senang, cinta, itu berarti harus dengan cara yang lemah lembut, yang santun, yang hikmah. Nggak bisa dengan cara keras, dengan cara kasar. Yang ada mereka akan menjauh.
Tapi kalau dengan cara lemah lembut, mereka akan mendekat. Umumnya manusia, tabiatnya itu seperti ini. Dengan kelemah lembutan, mereka mendekat. Tapi dengan sikap keras, mereka akan menjauh. Demikian pula anak-anak kita. Ya, juga di antara membangun kebiasaan dengan contoh tentunya yang tadi sudah kita sebutkan. Juga di antara cara kita membangun kebiasaan adalah dengan cara bertahap. Tadarrujan, step by step, sedikit demi sedikit, qalilan. Gak langsung banyak. Anda ingin mengajarkan adab, misalnya adab tentang keseharian, pelan-pelan, mulai dari adab bangun tidur, ajarkan. Ya, apa yang dilakukan ketika anak bangun tidur, apa doanya dan seterusnya, pelan-pelan. Dengan cara kita dorong, kita motivasi, ya, dan kita sabar ketika mereka belum mau melakukannya, tetap kita minta mereka untuk mengulangi dan kita membersamai mereka. Itu caranya. Lalu kemudian juga harus tikrar, berulang-ulang, repetisi. Nggak bisa cuma sekali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa. Harus ada upaya ratusan kali, bahkan ribuan kali, baru bisa membangun habit. Kemudian istimror, berkesinambungan. Artinya sesuatu yang sudah dibiasakan 50 kali, 100 kali, tapi kalau tidak dikontinukan, maka akan hilang, akan lupa. Dan ini semua butuh kesabaran. Sabar di dalam membangun habit. Dan ini diawali dari usia dini, usia muda. Ya, usia anak-anak masih usia dini. Karena usia dini itu ibaratnya dahan masih muda, masih lunak, sehingga lebih mudah untuk diatur. Tapi apabila sudah melewati usia dini, udah masuk usia tamyiz, ya usia yafi, apalagi di atas 10 tahun, apalagi sudah balik, itu semakin keras dahannya, menjadi ranting yang kaku, yang keras. Maka semakin sulit untuk diluruskan, atau semakin sulit untuk diatur. Tapi bukannya nggak bisa, ya. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk kita pahami bersama. Ya. Baik, lalu kemudian yang berikutnya lagi, ya, cara kita untuk mengajarkan agar mereka bersemangat beramal soleh adalah dengan cara kita menerangkan balasan Allah, ganjaran dari Allah, membangun roja dan khauf. Tapi kita dahulukan membangun roja dulu, ya, baru kemudian khauf, ya. Meskipun kita memang ya harus beriringan, tapi maksudnya jangan kita lebih mengedepankan membangun rasa takut anak dulu kepada Allah, karena harus diawali dengan mahabbah, cinta dulu, ya. Baru kemudian roja dan kemudian khauf, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, ya, kita harus jelaskan bahwasannya kita kembali ke konsep tauhid, ya. Kita makhluk, kita yang diciptakan. Artinya kita harus mengajarkan kepada anak kita, ya, kita ini makhluk, nak, diciptakan. Berarti ada yang menciptakan kita, Allah. Saya beberapa waktu yang lalu, ya, itu pernah ngelihat, ya, live video, ya, di YouTube. Waktu itu judulnya menarik, ya, sehingga saya sempat ikut, cuman hanya sebentar saja. Ada salah seorang penulis, ya, penulis tentang buku-buku anak, ya, istilahnya tentang bagaimana menjawab pertanyaan anak. Ya, hanya saja ketika saya melihat video YouTube-nya, saya kurang cocok, ya, kurang sreg, ya, dengan jawaban-jawabannya. Karena pertama, jawaban-jawabannya itu menurut saya jawaban-jawaban yang terlalu berlebihan, ya, dan nggak cocok buat anak-anak. Bahkan sang host ini, ya, yang memberikan jawaban ini itu sepertinya belum ngerti atau belum belajar tentang akidah dan tauhid. Sehingga ketika itu ada pertanyaan, siapa Allah itu? Di mana Allah? Bagaimana Allah? Ya, itu dia hanya melakukan pendekatan secara akal. Dan itu pun juga rumit untuk anak-anak. Apalagi ketika ditanya tentang, ya, di mana Allah, dia nggak memberikan jawaban. Dia cuma mengatakan, ya, bahwasanya, ya, kita harus menerangkan, ya. Dia memberikan kayak perumpamaan. Ya, di antara perumpamaannya itu, ya, ini bukan perumpamaan yang mudah sebenarnya buat anak-anak, ya. Ya, padahal seringkali yang bertanya ini kan anak-anak usia dini, kan. Nah, bahkan dia sempat mengatakan bahwasanya ini sepertinya bukan anak-anak yang nanya deh.
Karena anak-anak kayaknya tidak tanya seperti ini. Ini kayaknya orang tuanya yang nanya. Padahal mungkin anak-anak bertanya, Umi, Abi, di mana Allah? Sebagaimana seorang jariyah ketika di zaman Nabi SAW, itu itu ditanya oleh Rasulullah SAW. Ya, dan jariyah tersebut mengetahui jawabannya. Karena itu jawaban yang sesuai dengan fitrah. Ditanya, Aina Allah, di mana Allah, nak? Fis sama. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Kemudian kata Nabi, ya, Atikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Itu adalah budaknya Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Yang pernah suatu ketika Muawiyah sempat naik pitam karena kehilangan hewan hewan gembalaannya yang digembalakan oleh jariyah, ya, budak wanita masih anak-anak ini. Dia marah, akhirnya tempeleng oleh Muawiyah bin Hakam. Tapi Muawiyah bin Hakam yang baru masuk Islam ketika itu, beliau merasa tidak nyaman, merasa bersalah, akhirnya datang ke Nabi SAW. Ya, ingin menebus kesalahannya, dan kemudian dia nawarkan ingin memerdekakan budak tadi. Akhirnya ya Rasulullah menemui jariyah tadi dan diuji oleh Nabi. Ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Man ana anta Rasulullah. Kemudian kata Nabi, Atikha, bebaskan dia, memerdekakan dia karena dia seorang mukminah. Ya, akhirnya dimerdekakan oleh siapa? Oleh sahabat Muawiyah, ya, bin Al-Hakam As-Sulami. Ya. Dan ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, beda orang, ya. Beda. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah pamannya kaum mukminin. Ya, sahabat yang mulia juga. Ya. Baik. Jadi, ya, singkat cerita adalah dia menjawab dengan jawaban-jawaban yang lebih banyak mempergunakan logika. Ya, logika-logika. Ya, dia kayak membuat logika seperti kalau misalnya ini adalah misalnya ada seseorang membuat kasur misalnya, ya, jadi kayak dia gambarkan, ya, kalau seseorang itu misalnya buat kasur, lalu kemudian ada orang yang naik di atas kasur itu, ya, berarti orang yang naik di atas kasur itu mana yang lebih besar, kasurnya atau orangnya? Tentunya kasurnya. Seakan-akan dia ingin meragukan tentang keyakinan Allah Subhanahu wa taala fis sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, Allah berada di atas langit. Karena apabila Allah berada di atas langit, menurut anggapan dia langit itu berarti lebih gede daripada Allah, sementara Allahu Akbar. Berarti apa? Melakukan pendekatan dengan akal. Akal yang terbatas. Dan ini saya perhatikan berbahaya. Kenapa? Karena ternyata yang mengikuti banyak. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan keimanan seperti ini. Tapi ternyata dijawab dengan jawaban-jawaban yang sebenarnya itu malah menyesatkan sebenarnya. Waliyadzubillah. Padahal kita mencukupkan dengan jawaban yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena apabila kita ingin berbicara tentang Allah, maka cukup kita berbicara sesuai dengan apa yang Allah terangkan. Anak kita bertanya, Abi, Umi, Allah ada di mana? Allah beristiwa di atas arsy-Nya, nak. Arsy-Nya Allah berada di atas langit. Sudah selesai. Dan kita nggak dituntut untuk menjelaskan secara detail. Kenapa? Akal kita udah nggak mampu menjangkau. Dan kita nggak dituntut untuk memuaskan akal anak kita. Kenapa? Karena jangankan akal mereka, akal kita saja nggak mampu menjangkau tentang zatnya Allah. Karena yang kita nggak mesti harus harus menuntut memuaskan akal mereka. Yang ada adalah kita harus menundukkan akal kita mengikuti wahyu, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka akal kita menjadi lurus dan menjadi sehat. Dan itu harus sudah kita ajarkan pada anak-anak kita mulai dari semenjak dininya. Ya. Demikian pula tentang konsep balasan-balasan dari Allah. Memang kita diperbolehkan di dalam sejumlah hal melakukan metode tamtsil. Metode tamtsil. Ya, memberikan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Dan ini tamtsil di sini bukan dalam rangka untuk tasybih, menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Tapi untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman, ya, dan memahami makna, lalu kemudian menetapkan, ya, bahwasanya bagi Allah, ya, permisalan yang lebih tinggi, yang berbeda sifatnya, namanya, zatnya, dan semua atribut yang ada pada Allah berbeda dengan makhluknya.
Dan Nabi melakukan hal ini. Contoh misalnya, ketika Nabi ingin menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala itu begitu Maha Penyayang. Nabi gunakan momen ketika ada wanita tawanan kehilangan bayinya, bersedih luar biasa. Ketemu bayinya, bahagianya luar biasa. Dijadikan momen oleh Nabi. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apakah menurut kalian ibu ini tega nggak melemparkan bayinya ke api? Sahabat sepakat menjawab, la ya Rasulullah. Ya nggak tega, nggak mungkin tega si ibu ini. Ya, karena begitu sayangnya dia kepada anaknya. Artinya Nabi ingin menunjukkan ini loh kasih sayang yang luar biasa dari seorang ibu. Nah, baru kemudian Nabi menyebutkan ya innallaha, sesungguhnya Allah arhamu, Allah lebih penyayang ya daripada ibu ini, daripada sayangnya ibu ini. Jadi dikomparasi, tapi dengan komparasi al-a'la, bagi Allah lebih tinggi. Makanya dikatakan Allahu arhamur rahimin. Allah adalah yang paling maha penyayang di antara ya hamba-hamba yang penyayang. Allah yang paling penyayang. Ya. Nah, jadi dengan metode seperti ini boleh, dan juga metode-metode kita mengambil perumpamaan-perumpamaan mengkonkretkan yang abstrak. Ya, sesuatu yang abstrak kita lakukan pendekatan konkret. Ya. Ini banyak digunakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga digunakan di dalam Al-Qur'an. Ya, metode tamtsil. Nah, ini cuman bukan bukan waktunya kita bahas tentang ini ya. Nah, cuman intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya, ini adalah seharusnya ilmu dan skill yang harus dimiliki kita sebagai orang tua. Karena kita akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita dan juga bagaimana kita membangun pemahaman mereka. Termasuk kita ingin menerangkan balasan Allah jauh lebih baik. Balasan di akhirat itu jauh lebih baik daripada yang ada di dunia. Tapi kalau kita nggak punya landasan, pondasi, dan metode di dalam mengajarkannya, maka tentunya akan sulit bagi kita. Termasuk di dalam beramal soleh ini. Ketika kita ingin mengajarkan beramal soleh kepada anak-anak kita, ya pondasinya yang awal adalah kita makhluk ciptaan Allah, Allah menciptakan kita, Allah maha baik, Allah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, ya Allah memberikan kita berbagai macam nikmat, maka kewajiban kita seharusnya adalah bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan. Dan bentuk rasa syukur kita diantaranya dengan cara kita mengibadahi Allah semata, mentauhidkan Allah, itu haknya Allah yang harus kita tunaikan. Tapi sejatinya Allah nggak butuh dengan amal kita, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Tapi di antara kebaikan Allah adalah ketika hamba-hambanya ya itu berbuat baik, berbuat amal saleh, ya apalagi mentauhidkannya, Allah nggak sia-siakan, Allah akan balas dengan balasan yang sangat ya baik sekali. Itu menunjukkan kebaikan Allah. Allah nggak butuh dengan amal kita. Artinya ketika kita berbuat baik, Allah balas. Sehingga kebaikan itu kembalinya kepada kita. Ya. Kebaikan itu akan kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Sehingga setiap kali kita melakukan kebaikan, maka sejatinya Allah yang akan membalasnya, dan itu kembalinya kepada kita gitu loh. Itu yang harus kita bangunkan, mindset paradigma kepada anak kita. Jadi bukan cuma ditanya kenapa Umi kita harus sholat, Allah yang wajibkan, harus kita sholat. Ya, kenapa Umi kita harus begini? Karena itu kewajiban. Iya memang kewajiban. Tapi pendekatan kita untuk membangun paradigma hanya sekedar mengatakan kewajiban itu kurang adequate, kurang kuat, kurang tepat. Kenapa? Karena di balik Allah mewajibkan itu, kewajiban Allah kepada hamba ini adalah bentuk perhatian Allah. Karena ketika kita melakukannya, Allah akan balas dengan kebaikan. Tapi Allah nggak butuh dengan amal kita. Sementara umumnya pandangan manusia ketika kita dipaksa melakukan sesuatu, diwajibkan melakukan sesuatu, berarti yang mewajibkan itu butuh dengan kita. Allah nggak butuh dengan kita. Tapi kita yang butuh dengan Allah. Makanya pendekatannya adalah kita melakukan pendidikan tauhid dan akidah yang benar. Itu yang pertama kali kepada anak kita. Ya, yaitu ma'rifatullah. Mengenalkan anak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kunci pertama. Sebelum kita mengajarkan beramal saleh. Karena tujuan kita dengan ma'rifatullah tumbuh mahabbatullah. Tumbuh kecintaannya kepada Allah.
Dan ini sebenarnya ada ya cara-cara metode yang juga sebenarnya sudah kita bahas beberapa kali, yaitu bagaimana mendidik anak menumbuhkan ma'rifatullah atau menumbuhkan mahabbatullah pada anak-anak kita. Nah, karena dari situ, maka ini yang akan menjadi pendorong anak-anak kita ataupun hamba-hamba Allah untuk beramal soleh, untuk beribadah. Pendorongnya apa? Yaitu kecintaan kepada Allah, mahabbatullah, dan mengharap balasan dari Allah, dan takut atas siksaan Allah. Itu pendorongnya. Ya, yang akan mendorong hamba untuk beribadah kepada Allah. Karena kebutuhan hamba kepada Rabb-Nya. Dan ini hal yang harus kita tumbuhkan kepada anak kita. Kita ini butuh dengan Allah. Dan butuh beramal saleh. Karena amal saleh itu akan kembali kebaikannya kepada kita. Allah yang maha baik akan membalas semua kebaikan yang kita lakukan. Meski Allah nggak butuh dengan kita, nggak butuh dengan amalan kita. Ya. Nah, balasan Allah itu di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, ini caranya kita boleh melakukan pendekatan tamtsil. Pendekatan tamtsil di sini dengan metode as-sawab wal iqab. Reward and punishment. Di antaranya memberikan hadiah. Memotivasi anak dengan hadiah. Boleh. Bahkan hadiah yang berupa ada fisiknya atau yang berwujud materi pun boleh. Ya, ini sebagaimana sering saya sampaikan, boleh. Misalnya ketika anak berbuat baik, ya, atau anak beribadah di usia-usia awalnya, kamu berpuasa nak 30 hari, Abi belikan kamu sepeda. Boleh atau enggak? Boleh. Nah, ini ada sebagian orang salah paham, dikatakan, wah ini enggak boleh ini. Ya, nanti akan menjadikan anak pamrih, menjadikan anak enggak ikhlas beribadah. Ya, ini adalah kesalahkaprahan. Ya. Maka kita katakan memberikan anak hadiah dengan kita iming-imingi dengan hadiah duniawi itu boleh. Dan ini dilakukan loh oleh para sahabat dan juga dilakukan oleh ulama-ulama salaf dahulu, ya. Bahkan juga dipraktikkan oleh Nabi SAW. Ketika itu Nabi pernah sampai mengiming-imingi dengan kacang, ya, atau kurma, dan supaya melakukan amal kebaikan. Dan ini bukan mengajarkan anak itu beramal dengan pamrih, bukan. Mengajarkan anak menjadi tidak ikhlas, bukan. Tapi ini dalam rangka untuk mengajarkan mereka agar mereka lebih memahami balasan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di situ ketika kita menerapkan ini harus ada pijakannya. Kayak misalnya nih, anak kita berpuasa Ramadan kemarin 30 hari, kita berikan hadiah. Apa sih tujuan kita ngasih hadiah? Bukan cuma sekedar kasih hadiah, enggak. Tapi agar anak kita itu paham, ketika dia beramal baik akan ada balasan yang baik. Di dunia dan di akhirat. Itu tugas kita untuk menjelaskan. Bagaimana penjelasannya? Di antaranya seperti ini. Ya. Pertama, ketika dia berhasil berpuasa berpuasa 30 hari di bulan Ramadan misalnya. Maka pertama kali pijakan yang kita sampaikan kepada anak kita adalah kita ajarkan dia bersyukur. Nah, alhamdulillah ya nak, bersyukur kepada Allah. Allah berikan kamu kemudahan, Allah berikan kamu kekuatan, kamu Allah sanggupkan berpuasa. Kamu berpuasa intinya karena pertolongan Allah. Itu yang ingin kita ajarkan. Artinya kamu sanggup melakukan amal tersebut karena pertolongan Allah. Allah yang memberikan kesanggupan. Ini fondasi penting yang kita ajarkan kepada mereka. Agar mereka tidak maghrur, tidak tertipu dengan amalnya. Betapa banyak orang tua cuma memuji, anak umi hebat, anak soleh. Tapi lupa memberikan pijakan ini. Akhirnya anak tertipu. Menganggap dirinya adalah anak yang kuat, anak yang ini, anak yang itu. Seakan-akan tanpa pertolongan Allah. Itu berbahaya. Karena ya pijakan pertama adalah kita sampaikan, kamu mampu karena pertolongan Allah. Kamu bisa karena Allah mengizinkan kamu. Allah memberikan kamu kekuatan, memberikan kamu kesempatan. Sehingga kamu bisa. Itu pertama. Ya, lalu yang kedua, ya. Nah, karena kamu udah puasa 30 hari, ya Allah menitipkan hadiah kepada Abi dan Umi. Allah berikan Abi dan Umi rezeki.
Kalau bukan karena rezeki dari Allah, Abi sama Umi tidak bisa memberikan kamu sepeda. Jadi kembalikan hadiah itu adalah dari Allah. Karunia dari Allah. Pemberian dari Allah. Tapi dititipkan melalui kita. Ya, sehingga anak akan terus dia beranggapan ya itu tetap dari Allah, bukan semata-mata dari orang tuanya. Ya, karena kita nggak punya apa-apa sejatinya. Semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Itu adalah fondasi yang harus kita ajarkan. Kemudian yang ketiga, ya, ini juga penting banget. Kita sampaikan kepada anak kita, "Nak, kamu bahagia nggak, Nak? Kamu dapat hadiah sepeda titipan dari Allah." "Oh ya bahagia, Mi. Bahagia, Bi, bahagia, Masya Allah. Abi juga bahagia, Nak. Ya, Allah berikan kamu melalui Abi, Allah titipkan hadiah. Allah kuatkan kamu untuk beramal soleh." Itu kita sampaikan. Tapi kamu tahu nggak, Nak? Balasan Allah di akhirat nanti, balasan Allah nanti di akhirat jauh lebih baik daripada sepeda ini. Jauh lebih baik. Nah, biarkan anak kita, dia berusaha untuk memahami. Meskipun dia bertanya, "Aku apakah akan diberi sepeda lagi, Mi, di surga, Mi?" Allah berikan lebih baik lagi. Aku apakah akan diberikan ini, Mi?" Allah akan berikan lebih baik lagi. Allah kasih kamu lebih baik daripada yang kamu inginkan di dunia ini, Nak. Nah, berarti di sini kita udah mengajarkan kepada mereka bahwa amal mereka yang mereka lakukan di dunia, Allah nggak sia-siakan. Apalagi nanti di akhirat Allah akan berikan balasan yang jauh lebih baik. Allah berikan dengan balasan yang jauh lebih baik. Itu yang ingin kita ajarkan kepada anak kita. Kamu semangat beramal soleh, Nak. Ya, ihtisaban mengharap balasan dari Allah. Balasan Allah jauh lebih baik. Tapi ternyata untuk mengajarkan ini, itu butuh proses. Butuh ilmu. Makanya di situ ada metode targhib wa tarhib. Memberikan motivasi dan ancaman. Thawab wa iqab. Reward and punishment. Amrun wa nahyun. Perintah dan larangan. Ya. Kemudian al-wa'du wal wa'id. Ya. Janji dan ancaman. Itu bagian dari metode yang ada di dalam agama kita. Ya. Yang juga bisa bermanfaat ya untuk anak-anak kita. Nah, lalu kemudian juga kita ajarkan kepada mereka konsep al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Semua amalan kita itu nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, siapa yang melakukan amal, ya, meskipun hanya seberat dzarrah, biji sawi misalnya, ya, atau sekecil apapun, baik atau buruk, akan Allah balas semuanya. Akan Allah balas. Jadi kuncinya adalah kita mengajarkan kepada anak kita muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ini metode Luqman yang kedua di dalam mendidik anaknya setelah tauhid. Membangun muraqabatullah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amalan hambanya. Ya, nggak akan Allah sia-siakan sedikit pun. Ya, misalnya kita tengok nih ya di dalam surat Luqman ya, yang berkaitan dengan wasiat Luqman kepada anaknya ya. Itu di dalam surat Luqman ayat ke 16. Ketika Luqman berkata, "Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Ya. Ini salah satu kaidah di dalam mendidik anak yang bisa kita ambil dari Luqman alaihissalam. Beliau nasihati anaknya, "Nak, apabila ada suatu perbuatan, ya, sekecil biji sawi, ya, karena sesuatu yang masih bisa diindra saat itu, yang paling kecil itu biji sawi, yang masih bisa dilihat dan paling kecil, ya, seperti bintik atau black powder gitu ya, ya, cuma satu biji.
Itu kalau jatuh udah nggak bisa ketemu kita. Itu dijadikan sebagai sarana untuk mengajari anak. Tamsil, ya, yang digunakan oleh Luqman. Kalau biji sawi itu ada di batu, kita nggak mungkin bisa melihat, nggak mungkin bisa menemukan. Dan apabila ada di langit, lebih lagi kita nggak mungkin bisa menemukan. Atau ada di bumi, kita nggak mungkin bisa menemukan. Nggak mungkin bisa lihat. Karena kita terbatas. Tapi ya'ti bihallah, Allah akan membalasnya. Artinya Allah Maha tahu. Nah, kunci berikutnya kita mengajarkan nama dan sifat Allah. Ya, apa itu? Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha teliti, lagi Maha mendalam ilmunya. Nggak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah. Ini mengajarkan muraqabatullah. Ya. Jadi ini juga di antara cara kita untuk kiat untuk apa ya? Menyemangati anak agar mereka senantiasa beramal saleh. Apapun amal-amal yang dilakukan oleh mereka nggak akan terluput satupun dari Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan mereka tentang konsep balasan dari Allah, keputusan dan takdir Allah. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas masih kecil. Ya, ini penting untuk kita ajarkan. Agar anak itu mereka juga bisa belajar yang namanya resiliensi. Ya, ketangguhan diri di dalam menghadapi kehidupan. Karena kehidupannya nggak akan selalu berjalan sesuai dengan keinginannya. Seringkali dia akan dapati, ya dia gagal. Dia nggak berhasil. Dia luput dari apa yang dia inginkan. Rasulullah sudah memberikan pijakannya. Di antaranya kepada Abdullah bin Abbas masih kecil. Apa itu pijakannya? Nasihat Nabi SAW mengatakan, wa annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Ya, wahai nak, seandainya ya manusia ini bersatu, ya. Mereka bersatu untuk memberikan kamu manfaat, ya. Niscaya mereka nggak akan bisa memberikan kamu manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Demikian pula apabila mereka bersatu, berhimpun untuk membahayakan kamu, nggak bisa mereka membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Juga di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, ya ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang Allah tetapkan menimpa kamu nggak akan meleset darimu. Dan apa yang Allah tetapkan meleset darimu nggak akan menimpa kamu. Artinya Allah sudah menentukan bagiannya bagi hamba masing-masing. Dan ini mengajarkan kita untuk menerima segala keputusan Allah. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kita imani. Ya, itu udah kita ajarkan kepada anak kita. Tidak semua yang kita inginkan Allah berikan. Karena tidak semua yang kita inginkan itu baik bagi kita. Allah yang lebih tahu tentang kebaikan untuk kita. Dan tidak semua yang kita nggak inginkan itu adalah suatu hal yang tidak baik bagi kita. Jadi kita ajarkan agar mereka mengembalikan semua keputusan kepada Allah. Ya, demikian pula di dalam konsep mengajarkan mereka beramal. Mereka melakukan sesuatu. Maka kita kembalikan semuanya, itu Allah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan. Berhasil tidaknya, sukses tidaknya, diterima tidaknya. Yang penting kita hanya berusaha. Kemudian yang terakhir ya adalah dengan kita membangun motivasi mereka melalui cerita atau kisah. Kita cari buku, kita bacakan buku, kita ceritakan kisah-kisah yang sahih, yang benar dari orang-orang saleh yang dapat mendorong mereka untuk semangat beramal saleh. Kisahnya para nabi, para rasul, bahkan kisahnya nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kisahnya para sahabat nabi. Ya, itu kita kisahkan. Bahkan sebagian ulama memberikan rukhsah, boleh pula menceritakan anak-anak kecil cerita-cerita yang fiksi tapi mengandung pelajaran-pelajaran. Ya, karena itu suatu hal yang diibaratkan sama seperti tamtsil, ya, memberikan perumpamaan. Karena contoh misalnya saya menyampaikan ya, contoh. Kalau saya menyampaikan dalam bentuk deskriptif itu seringkali lebih sulit untuk dipahami daripada saya misalnya memberikan contoh. Oh, misalnya si fulan, Pak Budi melakukan ini. Ini banyak digunakan. Ini bagian dari apa namanya? Dari kita berusaha tamtsil. Apalagi dalam bab muamalat. Dalam bab muamalat kita seringkali untuk bisa memahami dengan cara kita berikan contoh. Nah, contoh-contoh ini itu
Ya sebenarnya adalah suatu hal yang kita buat untuk bisa dipaham untuk bisa dipahami. Misalnya kita menjelaskan tentang bagaimana sih metode mudharabah, akhirnya dicontohkan. Oh, misalnya si fulan dia punya harta begini, dia begini. Nah, itu biasa digunakan. Nah, ini sebagian ulama itu menyamakan hal ini. Yaitu untuk anak-anak dia tetap boleh misalnya ada cerita-cerita ataupun animasi meskipun itu tidak benar, tidak nyata, artinya orangnya tidak nyata, itu boleh asalkan kontennya benar. Dan ini ya yang setahu saya dan seingat saya juga difatwakan kebolehannya oleh ya Faqihuz Zaman Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita ya. Jadi subhanallah ternyata sudah 1,5 jam ya. Udah jam 9 ya. Karena seingat saya kita mulai jam 8, tetapi ternyata kita udah mulai dari setengah 8. Baik, mungkin ada pertanyaan yang masuk yang bisa saya jawab. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Nah, jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya. Semoga dimudahkan bagi kami untuk mengamalkannya. Apakah ada yang ingin bertanya via raise hand? Jika ada, boleh langsung. Jika tidak ada, saya akan bacakan. Ini hanya ada 2 pertanyaan yang masuk, Ustadz, tapi karena keterbatasan waktu akan saya bacakan yang paling berkaitan ya, Ustadz. Baik. Belum ada yang raise hand ya, saya bacakan. Bismillah, semoga Ustadz dan panitia selalu dalam perlindungan Allah, amin. Ustadz, saya pengidap bipolar. Jangankan mengajarkan anak beramal soleh, saya sendiri kesulitan mengobati diri sendiri. Selama ini saya berdoa untuk minta agar anak-anak saya dilindungi oleh Allah dari keburukan diri saya sendiri, karena ketika kumat, saya bisa sangat kasar kepada mereka, sulit dikendalikan. Adakah doa khusus dalam bahasa Arab yang bisa saya lafalkan, ataukah boleh dengan selama ini saya berdoa bahasa Indonesia? Jazakallah khairan. Nah, taif ya. Wa jazakillah khairan ya. Baik ya. Yang pertama, ketika Anda mengetahui bahwasanya diri Anda mengidap bipolar, Anda sadar tentang hal ini, maka ini sebenarnya bagian dari hidayah Allah. Karena betapa banyak orang-orang yang mungkin nggak sadar dia memiliki gangguan atau yang semisalnya. Ya, karena ketika kita sadar kita memiliki ada masalah di dalam diri kita ya, berarti ini adalah langkah awal bagi kita untuk bisa melakukan perbaikan dan bisa melakukan evaluasi dan bisa melakukan penjagaan-penjagaan. Ya, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Karena kita diberikan hidayah, kita tahu kondisi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya semua penyakit kita wajib meyakini. Meskipun itu penyakit ya di luar kemampuan manusia, penyakit yang dikatakan belum ada obatnya. Ya, karena manusia memang terbatas pengetahuannya, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua penyakit itu Allah sudah berikan obatnya. Karena tidaklah penyakit yang Allah turunkan, melainkan Allah sudah memberikan obatnya. Karena itu kita harus yakin, apapun penyakit kita, ya, yang pertama penyakit itu ujian dari Allah, kita hadapi dengan kesabaran. Yang kedua, ya, juga dengan adanya penyakit, itu sebenarnya penyakit itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita, kafarah bagi dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, penyakit itu juga apabila kita hadapi dengan kesabaran dapat mengangkat derajat kita. Kemudian juga dengan penyakit itu kita semakin merasa lemah dan butuh kepada Allah, sehingga itu menjadi sebab kita selalu mendekat kepada Allah. Jadi ternyata sakit itu juga mengandung manfaat. Dan kemudian penyakit itu memang sebagaimana tubuh kita bisa sakit, jiwa kita juga bisa sakit. Dan juga ketika seorang sakit, dia dianjurkan untuk berobat, mencari sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan itu ada yang syar'i, ada yang nggak syar'i, ada yang mubah, ada yang dianjurkan, ada yang haram. Yang haram tentunya adalah apabila itu menyelisih syariat. Apabila kita mencari kesembuhan dengan cara yang syirik, dengan cara yang bid'ah, ya, atau juga di antara
apa namanya, dengan kita mendatangi orang-orang yang apa ya, maksudnya dianggap sebagai orang ahli, orang pintar, tapi sejatinya mereka itu nggak lebih dari para pendusta atau kadzab atau para dukun. Itu juga hal-hal yang haram. Nah, tapi ya ada hal yang disyariatkan, dianjurkan ketika kita sakit, kita berobat, yaitu kita mencari kesembuhan dengan sebab duniawi. Sebab duniawi ini biasanya adalah sesuatu yang bisa diteliti, ada penelitiannya, ada observasinya, ada pengalamannya. Nah, diantaranya dengan kita berobat ke dokter. Karena ilmu kedokteran, ilmu medis adalah ilmu yang dapat diteliti sesuai dengan sunnah kauniyah Allah, dengan hukum apa kausalitas, atau belajar, atau maksud saya juga bisa dari mengambil obat-obatan para ahli herbal yang memang mumpuni, yang memang udah terbukti juga boleh. Itu bagian dari kita mengambil pengobatan. Nah, tapi jangan pernah lupakan ya, selain sebab duniawi ada sebab syar'i, ada sebab ya dini, sebab agama. Apa itu? Dengan cara diantaranya selain doa, kita juga selain kita banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ruqyah. Terutama ruqyah mandiri. Kita meruqyah diri kita sendiri. Karena ruqyah yang paling utama adalah kita meruqyah diri kita sendiri, tidak diruqyah oleh orang lain. Kecuali apabila memang kondisinya kita ya perlu diruqyah oleh orang lain, dan itu pun juga dilakukan tidak dengan cara-cara yang salah, yang keliru, seperti ruqyah jama'i seperti yang dilakukan. Itu sebagian ulama mengatakan itu perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang diada-adakan. Ya. Nah, kita cukup meruqyah. Di antaranya kita baca suratul Fatihah, itu yang paling ringan, yang paling mudah. Ya. Karena suratul Fatihah ini di antara namanya itu disebut dengan asy-syifa. Ya, surat yang dapat menjadi sebab kesembuhan. Allah memberikan kesembuhan. Ya. Sebagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau disengat kalajengking, maka beliau baca surat Al-Fatihah. Ya, dan beliau usap-usap, beliau ruqyah, sembuh alhamdulillah. Karena sebab kesembuhan itu ada di tangan Allah. Karenanya yang lebih utama kita kombinasi sebab duniawi dan sebab syar'i. Ya. Nah, demikian pula ketika seseorang itu didiagnosa memiliki penyakit mental atau penyakit kejiwaan. Ya. Dan dia sadar dirinya mengalami penyakit tersebut, maka dia boleh berobat ke psikiater. Ya, mengikuti arahan-arahannya selama itu memang tidak mengandung perkara yang haram. Ya. Dan jangan pernah meninggalkan sebab syar'i. Itu dengan banyak mendekat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Dan itu harus kita yakini, ini sebab yang paling utama bagi kita untuk mendapatkan kesembuhan. Karena sejatinya Allah yang maha penyembuh. Allah asy-syafi', Allah maha penyembuh apapun penyakit kita. Al-Qur'anul Karim ya itu juga syifa, adalah sebagai sebab kesembuhan likulli da', segala bentuk penyakit. Ya. Jadi sibukkan dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Ya, seberat apapun penyakit kita, insya Allah apabila kita baca dengan ikhlas karena Allah, kita baca dengan keyakinan, itu menjadi sebab ketenangan kita dan sebab kesembuhan kita. Itu yang kedua. Yang nasihat saya yang ketiga adalah ya, ajak serta pasangan atau suami. Karena suami kita itu hadir, Allah hadirkan untuk kita bukan hanya sebagai pelengkap, tapi juga ya bertugas untuk mengarahkan kita, membimbing kita, menjaga kita. Artinya ya, apabila sang istri sedang dalam kondisi mohon maaf ya, mengalami gejala atau gejalanya keluar, maka itu tugasnya suami. Ya, suami mengistirahatkan istri dulu untuk menenangkan diri, ya baru kemudian suami yang menghandle, atau bisa minta tolong ke yang lainnya, ke keluarga yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah ya banyak membersamai anak, dan kita menyampaikan kepada anak. Ya, kita boleh kita sampaikan ya ketika
anak sudah tamyiz ke atas, kondisi kita. Kalau misalnya Umi lagi marah, nak, ya mohon yang sabar ya nak, Umi tidak bermaksud demikian. Itu kita sampaikan. Dan apabila kita mengalami hal itu, segera setelah kita sadar, kita minta maaf kepada anak kita. Kita memeluk mereka, ya, kita sayangi mereka, ya. Jadi intinya kita berusaha untuk menebus kesalahan kita. Kemudian yang terakhir tentang doa, memang penting bagi kita untuk bergantung kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya, kita memohon pertolongan kepada Allah. Adapun apabila ditanya ada nggak doa khusus, ya wallahu a'lam bishawab, saya belum pernah tahu ada doa khusus. Tapi memang kita boleh berdoa meminta kepada Allah agar kita berlindung, sebagaimana di dalam khutbatul hajah yang seringkali diucapkan oleh khatib atau ustadz atau dai yang sedang menyampaikan khutbah, ya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan amal-amal kami. Kita memohon perlindungan kepada Allah, artinya ya ada di antara diri kita yang buruk, yang jelek, hawa nafsu dan lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Juga termasuk dari buruknya amal-amal kita. Ya. Nah, oleh karena itu yang lebih utama bagi kita sebenarnya ketika itu kita tidak dapati adanya doa dari Al-Quran dan Sunnah yang spesifik, maka kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita, dengan bahasa yang kita pahami. Karena apabila kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami, ya itu akan lebih menghadirkan hati. Artinya ketika Anda membaca, ketika Anda berdoa, Anda tahu dengan apa yang Anda pinta, itu akan lebih menghadirkan hati, lebih menghadirkan jiwa, lebih menjadikan diri kita itu semakin butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semakin butuh pertolongan Allah karena kita ngerti kondisi kita, dan sejatinya sebelum kita ngomong pun Allah udah tahu kondisi kita. Allah udah tahu keinginan kita, Allah udah tahu permintaan kita. Tapi kenapa kita tetap perlu untuk mengucapkannya? Dalam rangka kita untuk lebih menguatkan butuhnya kita dengan Allah. Dalam rangka untuk mengokohkan kita ini lemah, kita sangat butuh dengan Allah. Meskipun Allah tahu sebelum kita mengucapkan apa yang kita inginkan di dalam doa kita, Allah udah tahu. Tapi kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan doa tersebut. Untuk mengucapkan doa tersebut. Agar lisan kita menjadi saksi. Ya. Agar tubuh kita juga bisa menjadi saksi ketika kita menengadah, ketika kita menunduk di hadapan Allah. Karena doa huwal ibadah, doa itu ibadah. Dan agar kita lebih menjiwai dengan apa yang kita pinta kepada Allah. Agar kita semakin merasa kita lemah di hadapan Allah dan kita butuh dengan pertolongan Allah. Dan agar kita semakin bergantung kepada Allah, beriktimat kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita. Allah menolong kita. Allah menyembuhkan kita. Allah senantiasa menyayangi kita, memberikan rahmat. Dan dengan demikian diharapkan apapun kondisi kita, selama kita senantiasa berdekat dengan Allah, meminta pertolongan kepada Allah, apapun kondisi kita, apapun kata dokter kita divonis mengalami penyakit bipolar atau yang semisalnya, itu semua sejatinya adalah bagian ujian yang kecil. Karena apa? Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya, apalagi hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustadz, sudah satu pertanyaan saja. Yang satu lagi request kajian tentang animasi itu Ustadz. Mungkin nanti bisa dengan kajian cendana lagi Ustadz. Ya, mudah-mudahan insyaallah taala. Ya. Ya. Boleh ditutup Ustadz. Insyaallah setelah itu akan kami infokan tentang kajian berikutnya. Nah, baik para akhwat dan ummahat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya
Tentunya yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi, ya. Dan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keikhlasan dan keikhlasan di dalam beramal. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala an-nasyat, ya, semangat untuk senantiasa untuk senantiasa beramal soleh. Dan juga kita senantiasa, ya, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang soleh, dan anak kita pun juga dijadikan sebagai anak-anak yang soleh, keluarga kita juga keluarga yang soleh. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menghimpunkan kita semua di surganya, di jannahnya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita saat ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum